Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Widat Maulim Mardiah, biasa dipanggil Widat, dengan NIM 2210323045. Jadi di sini saya akan melaporkan hasil observasi perkembangan anak dalam rentang usia 6 sampai 11 tahun. Di sini saya mewawancarai seorang anak dari Pak Afrizal yang bernama Muhammad Muslim, di mana Muslim sendiri sedang berada di kelas 6 SD dan sudah berumur 11 tahun. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bapak Afrizal yaitu mengenai perkembangan fisik dari Muslim itu sendiri, di mana ternyata Muslim memiliki kerangka badan yang kurus tinggi dengan tinggi 142 cm dan berat badan 25 kg. Kemudian untuk fase pubertas dari Muslim itu sendiri, dari orang tua mengatakan kalau secara fisik itu sudah mulai terlihat, namun untuk mengalami mimpi basah sendiri itu belum terjadi, dan fase dari massa dan kekuatan otot dari Muslim sendiri itu sudah meningkat. Kemudian juga kerangka tubuh dari Muslim sendiri itu sudah terlihat, dan Muslim juga tidak ada keluhan-keluhan seperti sakit kepala atau penglihatan yang kabur. Selanjutnya untuk perkembangan motorik dari Muslim sendiri, Muslim tergolong anak yang aktif, terutama dalam hal aktivitas bermain, di mana itu pergerakan dia lebih terkoordinasi, dan untuk keinginan dia berpartisipasi dengan teman-teman yang lain itu juga lebih tinggi, dan suka bermain secara bersama-sama daripada bermain sendiri-sendiri. Dan juga untuk hal-hal kegiatan bermain itu lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya, seperti berlarinya itu lebih cepat daripada sebelumnya, kekuatan dia dalam bermain, energi dia yang dia keluarkan itu juga lebih besar karena massa dan kekuatan dari ototnya itu juga semakin meningkat. Kemudian untuk perkembangan kognitif, dalam hal memahami masalah, Muslim itu sudah mengetahui kalau setiap permasalahan, mungkin seperti pertengkaran atau apapun itu yang berkaitan mungkin dengan tugas-tugas sekolah, dia sudah tahu kalau itu ada solusinya, dan dia sudah mulai berusaha memahami masalah tersebut dan memikirkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dari pernyataan orang tua Muslim sendiri, Muslim juga sudah menunjukkan tingkat pemahaman terhadap aktivitas yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Jadi Muslim sudah mengerti segala tindakan atau pilihan dia itu ada akibatnya dan penyebabnya apa, itu Muslim sudah mulai memahami. Untuk tingkat kefokusan dari Muslim sendiri itu masih rendah karena dilihat dari bagaimana dia mengerjakan tugas sekolahnya, itu bisa dikatakan lama karena beberapa faktor yang membuat kefokusannya itu tidak bertahan lama, dan perhatiannya juga masih terganggu dengan hal-hal di sekitar dia. Muslim juga sudah bisa menentukan langkah-langkah untuk membuat sesuatu, seperti buat mainan, merancang sesuatu. Suka buat-buat sendiri gitu, kayak buat mobil-mobilan dari kayu atau buat main-main dari kertas gitu. Lalu pernah buat layang-layang? Pernah buat layang-layang sama teman-teman? Diajarin sama siapa? Lanjut, perkembangan bahasa. Muslim sendiri itu dalam perkembangan bahasa sudah mulai lengkap kalimat-kalimat bahasanya dan lebih kompleks, lebih panjang. Kemudian untuk hal-hal komunikasi dengan teman-temannya, dalam suatu kasus juga dia suka menyampaikan pendapat gitu, dan lebih cenderung mempertahankan pendapatnya, sehingga tuh lebih sering suka berdebat dengan teman-temannya. Namun pada saat diajak wawancara berdua dengan Muslim saja, di situ masih terlihat
kecanggungan dari si muslim, dikarenakan mungkin karena dari peneliti saya sendiri itu baru mengenal muslim dan tidak terlalu terlihat lah tingkat kepercayaan dirinya pada saat saya wawancarai. Kita nggak kayak menyuruh dia lagi caranya nggak gitu, tapi dia baru bilang basic udah sekolah itu kan. Jadi kalau bagi si anak kalau dia paham kalau dia disuruh nih kedua kelas gitu, tanpa harus jelas kata-kata itu udah ngerti kok Pak. Nah ini saya waktu itu memberikan pada muslim waktu untuk menggambar gitu, sambil beliau menggambar, muslim menggambar, saya tanya-tanya tentang cita-cita, hobi apa kesukaannya. Ternyata cita-cita dari si muslim ini dia ingin jadi pilot, dan untuk hobi sendiri suka bermain sepak bola. Dan di sekolah muslim sangat menyukai pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Di sini terlihat kalau muslim tuh suka dengan yang namanya hafalan. Dan perkembangan yang terakhir itu perkembangan sosial emosional. Untuk emosionalnya sendiri, muslim mungkin lebih sedikit emosional karena dilihat dari bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya pada saat terjadi suatu pertengkaran. Muslim mengatakan kalau biasanya itu yang menyelesaikannya temannya, dan dia sendiri juga memiliki sisi di mana memiliki kesadaran terkait kesalahan yang dia lakukan mungkin dengan teman-temannya, sehingga biasanya setelah pertengkaran itu dia dan temannya tuh saling maaf-maafan dan bermain kembali. Dan terkait tanggung jawab sendiri, karena muslim anak kedua, jadi belum terlihat muslim anak kedua dari 6 bersaudara, belum terlihat sisi tanggung jawabnya sebagai kakak. Namun untuk dari dirinya sendiri sudah mulai tahu, seperti misalnya melakukan sesuatu tuh akibatnya apa. Muslim juga seperti kebanyakan anak-anak lainnya juga menyukai hal-hal yang baru seperti atau kebiasaan-kebiasaan itu. Dia dan teman-temannya sangat suka membahas hal-hal tersebut. Sekian dari hasil laporan video perkembangan laporan hasil observasi perkembangan anak umur 6-11 tahun dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga kedepannya video ini bisa dapat berkembang lebih baik dan lebih kreatif lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.